Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sisma TV yang berbahagia. Sekarang saya bersama Mas Raka ya, dari tim ahli cagar budaya Kota Malang. Dan pemirsa, sekarang kami berada di Arca Dwarapala Singosari yang sangat misterius ini ya. Nanti bisa dijelaskan oleh Mas Raka apa sih misteriusnya dari bangunan Arca ini. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Mas Raka? Alhamdulillah sehat Mas Gur. Nah, sekarang kita ada di salah satu bangunan yang cukup menarik ini Mas Raka ya. Sebenarnya bukan bangunan ya Pak Mas Gur ya. Oh, bukan bangunan ya? Bukan bangunan, tapi ini tergolong kalau dari segi apa? Benda cagar budaya, bukan benda ya. Cagar budaya. Itu kan ada 5 tuh. Kalau kita lihat undang-undang yang terbaru di Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 itu ya, tentang cagar budaya itu ada 5 cagar budaya itu. Yang pertama ada benda, yang kedua ada bangunan, ada struktur, ada situs, ada kawasan. Nah, untuk Dwarapala ini tergolong benda. Oke. Nah, kenapa benda? Karena dia ini tergolong masuk kategori Arca. Nah, kalau yang ini sebelah-sebelahnya ini, nah ini tergolong struktur. Bukan bangunan. Jadi ada 5 kategori tadi untuk cagar budaya. Berarti ini memang batu-batu yang ditaruh gitu aja Mas Raka ya? Iya. Struktur itu ya? Kalau struktur itu pokoknya dia tidak beruang, tidak ada ruangnya maksudnya. Bukan beruang hewan ya. Tidak ada ruang di dalam, tidak ada atap, itu dia struktur. Kayak pagar gitu ya. Misalkan ditemukan pondasi bangunan kuno atau pondasi rumah, itu dia struktur. Tapi kalau ada ruang, misalkan kayak Candi Singosari gitu ya, dia punya Garbageraha atau Badut kemarin itu, dia bisa dikatakan sebagai bangunan. Bangunan itu ada macam-macam, ada bangunan masa klasik, bangunan masa Islam, masa kolonial, nah gitu-gitu. Nah, kalau ini sendiri, ini disebutnya Arca. Memang gede banget, gede banget. Dan spesialnya dia adalah dia dibuat dari batu monolit, Pak Mas Gur. Monolit itu satu batu tanpa ada batu sambung ya. Oke. Terus dia dipahat. Dipahat sedemikian rupa sampai besar ini batunya nih Mas Raka ya. Besar, dan yang bikin takjub itu adalah kok bisa sebesar ini ya batu itu. Terus dia tidak ada kesalahan gitu. Dia kalau sampai salah matanya agak terlalu dalam gitu kan. Wah, dia cari batu lagi kan. Simetris gitu ya. Iya, itulah dia. Ini yang menunjukkan apa ya? Jadi kebudayaannya keseriusan waktu itu pemahat atau yang disebut dengan silpin ya. Waktu itu yang mahat Arca itu bisa disebut kategorikan dari disebut dengan silpin. Itu dia memang konsentrasinya bagus sekali. Nah, untuk Arca ini Pak Mas Gur, biasanya di kajian itu yang mengkaji ini kan ada dari teman-teman yang mengkaji budaya ya, budaya pada masa lalu. Nah, budaya masa lalu itu biasanya dikajinya kebanyakan ini oleh dua ilmu disiplin ilmu. Yang pertama adalah ilmu sejarah, yang kedua adalah arkeologi. Dan kedua ilmu ini biasanya enggak bisa-bisa untuk mengaji, itu selalu saling melengkapi, saling mengisi. Sejarah itu untuk merekonstruksi historiografinya, jadi penulisan sejarahnya seperti apa. Nah, kalau arkeologi ditambah, kalau historiografi, kalau sejarah itu kan sumber ya, terus kritik, analisis baru historiografi. Kalau di arkeologi ditambahkan artefaknya. Lah, artefaknya seperti apa? Salah satunya kayak gini. Jadi dari benda-benda, dari struktur, dari apapun yang ditemukan. Ya? Iya, betul. Itu baru dituangkan nanti saling mengisi ilmu sejarah dan ilmu arkeo itu. Nah, untuk di ilmu arkeologi sendiri yang biasanya mengkaji benda-benda yang sedemikian ini, itu juga dibutuhkan metodologi khusus. Jadi metode penelitian arkeologi itu, setahu saya, buku yang bisa digunakan sebagai referensi atau acuan itu ya, salah satunya adalah bukunya Pak Hari Sukendar. Jadi Pak Hari Sukendar tulisannya DKK gitu. Banyak karena itu yang nulis banyak. Dia merangkum bukan rampai. Jadi dia modelnya kayak apa? Memang satu buku itu digunakan acuan untuk teman-teman arkeolog ketika mau menuliskan sebuah tulisan ilmiah. Jadi metodologinya judulnya bukunya Metode Penelitian Arkeologi. Nah, di metode itu ada banyak sekali Pak Mas Gur.
Jadi benda itu kan kalau di arkeologi mulai dari prasejarah ya. Kalau kita klasifikasikan babakan masa ya. Ada prasejarah, ada masa klasik. Sejarah itu masuk pertama masa klasik atau Hindu-Buddha itu ya. Kalau di Indonesia dimulai dari masa Kutai Taruma itu abad 4 dan sebagainya. Itu secara umum yang saya omongkan di SNI itu. Terus ada masa Islam, setelah itu ada masa kolonial. Nah, untuk yang seperti ini di dalam buku metode ini masuk kajian masa klasik atau masuk kajian masa Hindu-Buddha. Nah, di metodologi penelitian arkeologi itu, metode penelitian arkeologi itu dipaparkan di sana untuk penelitian arkeologi masa klasik itu ada pembabakan lagi, ada arsitektural, ada tulisan ya, prasasti teks itu dan ada sastra-sastra lagi, teks KKN dan sebagainya. Ada lagi ikonografi. Ikonografi itu arca kayak gini nih, itu ikonografi di metode penelitian arkeologi. Terus ada lagi kebudayaan itu secara umum. Nah, untuk ikonografi ini itu dirincikan lagi Pak Maskur. Jadi ada ikonografi, ikonologi, ikonoplastik, dan ikonometri. Apa itu? Nah, kalau ikonometri itu di metode penelitian arkeologi itu dia ketika menemukan arca seperti ini, dia bandingkan. Ketika ada arca yang besarnya ukurannya sama kayak gini, dia diukur tuh. Mata ke mata berapa, posisi kakinya gimana, ukurannya sekian senti, sekian senti. Detail itu ya? Iya, itu ikonometri. Nanti disamakan. Oh, fungsinya untuk apa? Berarti arca-arca yang ukurannya model kayak gini, misalkan kayak saya contohkan di bukunya Bu Edi Syawati itu yang disertasi beliau terkait apa? Tulisannya, salah satu tulisan beliau itu disertasi kalau nggak salah itu punyanya Bu Edi tentang Ganesha di Nusantara. Dia juga di akhir-akhir itu bab akhir-akhir itu dia pakai ikonometri itu. Ukuran kakinya sehingga dia menghubungkan dari situ dia bisa mengklasifikasikan kaki yang sekian senti, kaki yang sekian meter itu masa ini. Ini masa Singosari. Nah, dari ikonometri. Itu pembabakannya tahu. Iya, betul. Jadi seperti yang kemarin pernah kita bahas di Candi Badut itu ya. Jadi untuk mengetahui angka tahun dari peninggalan masa lampau dari metode arkeologi itu ada dua. Jadi ada absolute dating, ada absolute dating sama satunya yang relative dating. Relative dating dan absolute dating. Nah, penanggalan absolut itu yang salah satunya yang kemarin pernah saya omongkan apa? Sudah ada tulisannya gitu ya. Bukan, absolute dating itu selain ada angka tahun ya, ada angka tahun, terus dia pakai karbon dan lain sebagainya, pengukuran karbon. Nah, kalau relative dating itu dilihat dari model, gaya, termasuk ukuran tadi. Termasuk ukurannya. Nah, ikonometri itu salah satu metode untuk mengetahui. Oh, cuman itu yang namanya relatif kan kita nggak ngerti ya, bisa keliru, bisa benar. Yang jelas dia mengkelompokkan dari ukuran-ukuran itu ikonometri. Ada lagi ikonoplastik. Ikonoplastik itu melihat arca ini dibuat dari bahan apa. Batuan kan banyak tuh. Kalau jenis batu. Kalau di ilmu geografi, rekan-rekan geografi kan muka aja ada batuan metamorf, batuan kuarsa dan sebagainya. Nah, biasanya yang dipakai untuk bangunan klasik atau arca-arca itu ada dua jenis. Kalau enggak batu andesit, biasanya batu bata. Cuman kebanyakan rata-rata batu andesit, walaupun ada batu putih, batu kapur, batu kars dipakai. Cuman enggak banyak. Secara umum biasanya batu andesit seperti ini. Ini andesit ya. Nah, jadi dari ikonoplastik itu untuk dari bahan dia dari batu andesit ya. Terus lagi ikonologi. Ikonologi logos itu hubungannya dengan kepercayaan. Jadi arca ini arca dari Hindu apa dari Buddha. Nah, itu kelihatan itu. Itu ikonologi. Baru ikonografi. Ikonografi itu detail-detailnya. Jadi ini dia pakai apa itu adalah istilah-istilahnya ikonografi yang bahasanya memang kebetulan memakai bahasa Sanskrit. Tapi kalau dibahasakan di bahasa Indonesia tetap sama aja. Nah, nanti coba saya paparkan secara rinci dan secara detail. Kurang lebih terkait metode, terkait ini benda apa, kurang lebih seperti itu tadi keterangannya. Baik Mas Raka. Kalau kita ini kan bilang arca Dwarapala, ini belum dijelaskan nih apa sih Dwarapala ini. Dwarapala itu kebanyakan gini Pak Masker, orang secara awam atau secara sekilas ya mendengarkan
kata Dwara Dwara Pala. Dua berarti kan? Iya. Wah, dua. Soalnya mesti ada dua ini. Mesti artinya sepasang, nih. ya? Mesti sepasang. Berarti Dwara Pala itu dua penjaga. Oke. Ya nggak salah sih. Cuman secara etimologi ada arti lain, bukan Dwara Pala itu berarti dua. Duanya itu artinya dua itu Yang jaga. yang jaga. Enggak seperti itu. Jadi Dwara Pala itu dari penggalan kata Dwara dan Pala, Pak Mas Gur. Dwara itu kalau kita lihat dari kamus Jawa kuno ya, baik itu kamusnya Pak Zut Mulder, Romo Zut Mulder, ada lagi kamusnya Pak Woyo Wasito, ada lagi kamus Jawa kunonya Pak Mardi Warsito. Saya kalau mau nerjemahkan bahasa Jawa kuno ke Indonesia itu saya selalu lihat 3 kamus ini, Pak Mas Gur. Itu saya gunakan sebagai perbandingan. Itu yang sudah 3 umum itu di ya, Indonesia itu ini ya. selalu rata-rata rekan-rekan epigraf, rekan-rekan filolog, rata-rata, bukan harus pakai itu, enggak, rata-rata secara umum memakai Menggunakan gitu ya. itu kamus. Oke. Jadi ada Pak Zut, Pak Woyo, sama Pak Mardi Warsito. Kata Dwara di 3 kamus ini artinya sama, yaitu pintu Pintu atau ya. gerbang. Bukan dua ya. Jadi bukan dua. Soalnya kalau dua itu nanti ada lagi itu bahasa Indonesia itu dah. Iya. Yang memang dia serapannya ambil dari bahasa Jawa kuno Oke. atau bahasa Sanskrit. Bahasa Jawa kunonya dua ya rua, Iya. R dia pakai R. Ya. Terus Dwara itu balik lagi ya yang Pintu tadi ya, ya. Dwara itu artinya gerbang atau pintu. Nah, Oke. Pala ini kita harus jeli membacanya. Karena kalau pala itu hanya PALA, tulisannya P, A, L sama A, 4 huruf ya. Itu artinya buah-buahan, bisa buah pala itu yang bisa. bumbu itu ya. Ya, untuk bumbu dan sebagainya pala itu. Nah, kalau palanya pakai H, P, H, A, L, A, Beda Itu- beda juga ini. beda artinya. juga. Itu artinya bisa pakai bisa habis atau sebuah itu istilah. Jadi sebuah apa, ya kan, sebuah mobil, sebuah rumah dan lain sebagainya. Nah, itu pakai PH. PH, Kayak oke. gini ini, misalkan tulisannya kan itu Arca Dwara Pala itu ya. Iya. Jadi kalau saya ngartikan itu pintu dan buah pala. Nah, sebetulnya tulisannya Dwara Pala ini Yang hanya bener. double. Hanya yang Jadi double. Dwara palanya itu P A A L A. Iya, iya. Jadi A-nya depan itu double. Pertama itu double. Iya. Pala itu. Pala itu baru artinya penjaga. Nah, iya. Nah, ini harus hati-hati nih. Banyak A-nya yang hilang keliru satu masalahnya aja ya. buah-buahan artinya. Kalau nggak paham, iya keliru makanya. ya. Nah, oleh sebab itu kita untuk menerjemahkan itu ya bahasa kuno terutama itu kita harus benar-benar banyak dulu mengkaji, banyak dulu membaca, banyak dulu melakukan latihan-latihan Iya, iya. transliterasi atau translasi. Jadi mirip-mirip bahasa Arab itu ya. Iya, salah sedikit aja artinya beda. Cina lagi. Cina kadang tulisannya sama, kita logatnya keliru arti ya kan. Ma dengan ma itu aja beda. Itu artinya kuda sama mama itu beda itu. Bahaya. Makanya sama kayak gini. Iya. Penulisan Dwara Pala. Palanya pakai P A A L A sama P A L A itu sudah beda. Beda. Nah, kalau biasanya kita itu rekan-rekan filologi, rekan-rekan epigrafi Oke. untuk mentransliterasi. Transliterasi. Kalau epigrafi itu kan ada transkripsi atau faksimil gitu ya. Ada translasi, ada transliterasi, ada translasi terakhir itu. Kalau faksimil atau transkripsi itu biasanya ngeblat ya. Kalau ada prasasti, dia pakai kertas sukung itu ditempelkan, diplok-plok gitu, nanti negatifnya itu yang diplatkan. Nah, itu mesti persis. Terus ada lagi transliterasi.
diambilkan dari kata letter. Letter kan tulisan itu. Kalau kita letter stempel itu kan letter itu plat, letter itu tulisan. Nah, berarti ganti aksara. Dari aksara Jawa kuno diaksarakan Latin, ini yang harus hati-hati ini. Karena kalau Latinnya tadi keliru, A-nya kurang satu, beda arti, translasinya yang beda, translate-nya, alih bahasanya akan beda. Jadi alih aksara terus alih bahasa. Nah, di alih aksara kita harus hati-hati. Proses awal tuh harus betul-betul benar. Harus benar-benar jeli. Itulah dibutuhkan. Makanya almarhum Pak Bukhari selalu memberikan, itu Bapak epigrafi kita ya, Bapak epigrafi kita. Pak Bukhari pesannya selalu mengatakan bahwa belajar membaca prasasti adalah latihan untuk teliti. Itu benar sekali itu. Bahkan sekarang mahasiswa-mahasiswanya yang sekarang udah jadi epigraf kayak Bu Titi Surti, kayak Bu Nini, ya, kayak Prof Agus dan sebagainya, termasuk Pak Ismat Lutfi. Kalau di Malang sini ada Pak Lutfi, ada Pak Dwi Cahyono, ada Mas Deni dan sebagainya. Mereka masih mahasiswanya, termasuk saya, kita harus belajar teliti tuh. Salah satunya untuk kayak gini nih. Itu tulisannya keliru itu. Arca Dwara Pala 1 dan 2. Dwara Palanya A-nya harusnya dikasih garis atas, Pak Gur. Tanda kan. Ya, tanda atas itu berarti dia double. Dia A double itu. Jadi ada istilahnya kalau kita transliterasi itu ada kode-kode khusus ya, misalkan DHT, T-nya yang T pakai kayak Bali itu ada titiknya bawah. Nah yang biasa sama na biasa itu kan macam-macam. Ya? Kita soalnya aksara Jawa kuno itu banyak, Pak Oscar. Kalau aksara Jawa baru ada 20 kan, kalau Jawa kuno 20 lebih itu. Banyak sekali kakak, gagana, tata. Nah, salah satunya kita untuk menuliskan kode-kode itu di Latin itu ada kode khusus. Bahkan kalau dulu sebelum, kalau sekarang laptop enak ya, dikasih kode gini-gini. Dulu orang-orang lama itu bahkan sampai pesen mesin ketik sendiri yang pakai kode khusus itu. Nah, saya pernah diceritain sama Bu Titi untuk apa, Pak Bukhari pernah punya itu mesin ketik ya, yang semuanya dalam rangka untuk menyajikan informasi yang betul, benar, yang valid. Karena salah tulis kita salah arti, ya kan? Bibi sama babi aja beda I sama A salah arti kan. Nah, Pala juga gitu. Ini harusnya PAALA. Nah, kalau PAALA, A-nya double depannya ini baru artinya penjaga. Kalau kayak gini tulisannya Dwara Pala ini pintu sama buah pala. Apa pintu buah pala itu kalau orang yang paham Sanskrit? Baca tuh, Pak. Harusnya walau A-nya 1 dia dikasih garis atasnya pala, PAALA. Nah, Dwara Pala itulah yang berarti penjaga pintu. Nah, ini selalu tempatnya di pintu. Cuman pintu untuk apa? Nah, ini yang kita harus bahas lagi. Kan selama ini mungkin yang menjadi umum itu masyarakat ini pintu keraton atau pintu istana. Iya. Orang selalu berpikiran, saya tidak nyalahkan ya. Karena memang kalau jenengan lihat di Keraton Jogja itu ya. Terus ada lagi di mana Solo ada apa enggak ya, saya kurang jelas. Yang jelas di Keraton Jogja ada di apa? Istana Negara. Ya, itu kan ada Dwara Pala juga. Orang mengira akhirnya berarti Dwara Pala ini menjaga keraton. Padahal kalau saya Pak Maskur ada memang beberapa pendapat sarjana yang menyatakan demikian, dan saya juga tidak menyalahkan itu. Saya tidak pernah menyalahkan. Jadi istilahnya silakan, ada beberapa analisis mau ambil yang mana yang dikira paling logis, yang dikira paling masuk akal, silakan diambil. Yang dikira referensinya paling kuat, paling masuk, silakan diambil. Kalau enggak ya jangan. Nah, ada memang beberapa sarjana terkait tadi ya. Kita balik lagi. Ini penjaga apa ini? Karena Dwara Pala itu artinya penjaga pintu, penjaga gerbang. Lah, gerbangnya apa yang dijaga? Kan gitu. Nah, ada yang pertama analisnya ini menjaga keraton, memang dilihat dari referensi sampai sekarang aja Keraton Jogja juga dijaga Dwara Pala. Jangan disamakan gitu, itu kan keraton Islam itu mungkin untuk hiasan. Tapi kalau senyampang saya membaca atau mengkaji beberapa Dwara Pala, selalu penjaga pintu untuk model arca seperti ini itu di bangunan suci, Pak Maskur. Salah satu contoh yang bisa kita temukan Candi Penataran. Dwara Palanya juga dia jaga Candi Penataran. Pelawasan daerahnya Prambanan itu juga dia jaga candinya gitu. Nah, entah itu Buddha atau entah Hindu sama aja dijaga Dwara Pala. Cuman modelnya yang mungkin yang berbeda, beda-beda. Cuman yang mesti Candi Buddha, Candi itu juga kadang dijaga Dwara Pala. Nah, di sini ini yang menjadi sanksi akhirnya. Kalau dia di kategorikan menjaga Candi Singosari, Candi Singosari kecil kayak gitu jelek, Dwara Palanya megah kayak gini gede. Nah, ini akhirnya analisis butuh kita tuangkan di sana. Kalau toh ini menjaga
di wilayah sebelah barat, kalau ini kan dia ada agak nyerang ya, dia ke tenggara ini ya. Kalau dia ke kiri sedikit gini, dia udah ngadep timur pas ini. Nah, ini dia nyerong. Nah, dulu pertama kali ditemukan katanya yang sana juga ngadepnya juga nyerong, nyerong ke sini. Nah, akhirnya diangkat, dinaikkan lagi adabnya seperti itu yang sekarang. Cuman yang ini dari dulu posisinya memang kayak gini. Nah, orang ada yang berpendapat bahwa ini menghadap timur dan menjaga bangunan di sana, entah keraton entah bangunan suci, menjaga di wilayah barat, bangunan barat. Nah, yang pertama ada yang mengatakan bahwa yang dijaga itu gunung itu. Ada salah satu analisis dari sarjana, dia juga mengkaji, oh ini jaga gunung, ya sah-sah saja. Dikatakan demikian sah-sah saja, enggak keliru gitu. Cuman kita harus mencoba menganalisis konteks-konteks yang lain. Nah, di sana juga ada sebelah barat daerah namanya Kadipaten, Pak Mas Gur. Nah, orang akhirnya analisis, kalau sekarang aja namanya Kadipaten, apakah tidak dulu itu tempatnya punggawa-punggawa gitu ya? Berarti kan menjaga situ. Nah, kalau saya secara pribadi bukan berarti saya mendukung atau menolak, enggak. Saya punya analisis yang cenderung saya mendukung teori bahwa ini menjaga bangunan suci yang berada di sebelah timur yang saat ini kita kenal sebagai Candi Singosari. Kenapa analisisnya seperti itu? Yang pertama, Pak Mas Gur, kita lihat Dwara Pala ini unfinished. Apa ini itu? belum selesai. Unfinished. Berarti belum selesai kan? Dilihat dari mana? Matanya itu kalau itu udah selesai dia pasti ada kayak mata lagi di dalamnya itu. Bulatan-bulatan lagi. Ini kan kayak orang buta ini masih. Dia belum selesai. Ular-ularnya ini, sini-sininya ini harusnya ada sisiknya itu. Nah, itu enggak ada. Masih polos. Nah, kalau ini katakanlah diasumsikan secara kuat, diduga secara kuat adalah tinggalan Singosari, nggak mungkin Singosari membuat polosan kayak gini. Singosari itu terkenal dengan hiasan arcanya, hiasan ornamennya yang raya sekali. Bahkan arca-arca yang di Museum Leiden sekarang diambil di Belanda sana, Ganesha, Durga itu kan batiknya apanya sampai detail gitu. Singosari terkenal seperti itu. Ada kayak di mana Ganesha Karangkates itu kan batik-batiknya kelihatan detail gitu. Masa ini kayak gini nih? Nah, padahal ini jelas-jelas tinggalan Singosari, dari wilayahnya aja dia sudah masuk wilayah, kalau sekarang namanya Singosari. Kalau dulu kan Singhasari kerajaannya. Ini asumsi orang, saya mengambil nama kerajaan secara umum yang disebut orang ya, Singhasari. Nah, kalau peninggalan Singhasari kan nggak mungkin cuma polosan seperti ini. Nah, apalagi belakang itu kelihatan. Harusnya dia kalau jadi ininya juga kain itu pasti ada lekuk-lekukan gitu, Bang. Belakang lagi nanti rambutnya itu juga dia kalau jadi pasti akan ada ukiran-ukiran lagi. Nah, ini menunjukkan secara bentuk ini sudah ya. Secara bentuk sudah. Ornamen-ornamennya. Hanya hiasan-hiasan detailnya yang belum selesai. Nah, kenapa ini belum selesai? Ini bisa dihubungkan dengan candinya. Candi Singosari. Candinya yang dijaga juga belum selesai. Nah, kalau kita lihat ke sana antara atas dan bawah, bawahnya masih polos sekali. Atasnya sudah hiasannya, wah raya banget hiasannya di atas tuh. Memang dibuat atas dulu selesaikan. Ya selalu candi seperti gitu itu. Candi tadi atas, dia habis ngunci, dikunci paling atas dia baru buat hiasan sambil dia kalau sekarang itu misalkan orang gampangannya orang ngecat tembok itu ya, kan mesti pring atas, nggak mungkin kan bawah, ngapain dia atas dulu baru sambil bongkar. Sambil bongkar pring itu dia sambil turun. Logikanya kayak gitu. Nah, dan itu juga tertuang di kitab Manasara Silpa Sastra yang kemarin saya jelaskan di Candi Jago itu. Candi Badut. Candi Badut, ya Candi Badut. Nah, itu. Jadi Candi Singosari sendiri juga belum jadi. Unfinished, dia belum jadi. Ini juga ya. Ini juga. Nah, itu diduga kalau kita lihat dari berita sastra ya, terutama Praraton itu menjelaskan bahwa ada serangan dari Jayakatwang atau yang disebut Jayakati atau ada dari Kediri Kediri atau ada yang ngomong ada yang ngomong gelang-gelang, ada yang ngomong Kediri. Yang jelas apapun itu kalau kita lihat sekarang kondisinya seperti ini berarti ini belum jadi. Ada sumber yang mengatakan ada serangan, masuk juga logikanya. Karena kalau itu dibangun ketika Kertanegara nyerang ke ekspedisi Pamalayu gitu. Kemudian diserang, bukan. Itu ada apa kalau jenengan baca di Praraton itu akhir-akhir setelah di ekspedisi Pamalayu dia membangun kerajaannya dan lain sebagainya, terus dia punya mantu Sang Ramawijaya atau Wijaya Raja pertama Majapahit itu. Itu ada serangan dia. Serangannya dia pakai strategi supit urang itu, Jayakatwang itu ada yang nyerang dari sana, yang dari sana rame sekali sehingga Wijaya
ikut ke sana ngebor, akhirnya tertarik beberapa pasukan di sini kan kosong. Nah, Jaya Katuang nyerang dari situ pelan, akhirnya hancur. Nah, ini unfinished karena memang waktu itu diduga pada masa pemerintahan Kertanegara atau Sri Siwa Buddha itu, karena kalau disebutkan Sri Siwa Buddha Jenaneswara, nama Biseka dan sebagainya, disebut Sri Siwa Buddha juga. Itu ketika dia memerintah akhir itu di Pararaton disebutkan sedang mabuk-mabuk dan sebagainya, diserang oleh Jaya Katuang. Sebenarnya penulis Pararaton sendiri juga kurang memahami bahwa itu bukan mabuk-mabuk itu dia melakukan upacara keagamaan yang salah satunya mungkin yang diduga kuat dianut Hindu yang dianut oleh atau Siwa Buddha yang dianut oleh Kertanegara itu adalah ya. Tantrayana alirannya, sehingga salah satu dari ritualnya pancama itu. Ini dari itu dilakukan. Mada, Mabja, Maituna, Mamja, Mudra. Mada itu kan mabuk, modo. Mada. Jadi bagi mereka itu ritual mungkin. Iya. Karena diserang itu dia benar-benar melakukan ritual supaya dilindungi. Dibuktikan lagi ada salah satu arca yang sekarang ada di Museum Mojopahit itu ya, namanya Arca Camundi, itu juga berkeping-keping itu kan jelas dia berarti pemuja tantra, itu ada prasastinya di belakangnya itu Camundi itu masanya Kertanegara. Nah itu Pak Mas Gur. Jadi kita lihat ini belum selesai, balik lagi ke yang tadi ya. Itu analisis yang kedua tadi, kenapa ini menjaga bangunan suci ke sana dilihat belum selesai. Analisis berikutnya, kalau kita mengkaji Dwara Pala itu, tadi sempat saya singgung ya dikit ya, dia tidak pernah jaga keraton, dia jaganya bangunan suci itu. Okay. Nah, dibuktikan di mana keraton satu-satunya di Indonesia sekarang yang masih benar-benar bisa kita nikmati, bisa kita lihat seperti apa strukturnya, modelnya, itu Ratu Boko. Walaupun toh itu dulunya wihara. Dibuktikan di mana? Prasasti Abhayagiri Wihara. Itu menyatakan itu wihara yang akhirnya beralih fungsi sebagai benteng pertahanan atau keraton. Punyanya siapa? Kita lihat Prasasti Pereng. Di Prasasti Pereng disebutkan ada raja namanya Rakai Walaing Pukumbayoni. Wah, dia akhirnya perang dengan yang punya Prambanan ini. Gitu. Bekas keraton itu ada ekskavasi penggalian dan apa, ada sarjana yang mengatakan ya memang belum ditemukan. Nah, belum ditemukan kok jauh banget kalau memang itu keraton ada Dwara Palanya harusnya ditemukan dong di sekitar situ. Tapi ekskavasi berkali-kali enggak pernah ada. Ya karena memang keraton enggak pernah dijaga Dwara Pala. Ngapain raja dijaga sama ginian? Secara logika kalau diserang enggak mungkin dia bangun kan, dia batu kok. Makanya yang menjaga keraton itu disebut dengan Dwara Dyaksa. Ya manusia. Iya, manusia. Dyaksa itu ya tentara prajurit lah ya. Menjaga 2 orang prajurit. Nah, Dwara Dyaksa bukan 2 orang, banyak. Dwara itu kan pintu. Dyaksa itu seseorang yang menjaga. Berarti Dwara Dyaksa itu yang menjaga pintu. Nah, itulah yang menjaga keraton. Nah, kalau Dwara Pala ini menjaga apa? Menjaga bangunan suci itu loh. Nah, di sini di mana bangunan suci yang bisa kita temukan? Di sana memang ada sisa-sisa batu bata. Tapi bisa jadi itu masa setelahnya. Nah, kalau dicari masa yang semasanya mana? Ngapain kita jauh-jauh? Ini masih ada tuh candinya tuh. Karena candi itu kan belum selesai. Nah, kalau selesai rekonstruksinya Lady Melvin itu bagus banget itu sebenarnya. Dia ada 1 candi, terus dia punya 4 puncak juga di sisi-sisinya. Yang sekarang 4 puncaknya enggak ketemu juga, hancur juga. Itu misalkan jadi Pak Mas Gur, dugaan saya secara pribadi, candi ini hampir sama kayak Candi Sewu, Candi Prambanan. Jadi itu candi induknya 1. Terus ada candi-candi kecil lagi. Ya pantas kalau pagernya sekian. Pantas kalau dijaga sama Dwara Pala gede. Ini karena belum jadi. Kenapa? Diserang. Itu jadi aja analisisnya. Konsepnya mungkin sudah ya, konsepnya. Iya. Hanya bangunannya yang dan itu jadi. Sempat saya perkuat. Kenapa analisis saya kuat sekali? Saya pernah dulu 2008 Pak Mas Gur. Waktu itu memang saya posisi masih semester awal-awal ya. S1 itu dulu dari sekolah naik itu sebenarnya sudah saya tuangkan di karya ilmiah waktu itu. Saya juara 1 itu di tingkat provinsi itu, LPIR, lomba penelitian ilmiah remaja. Nah, saya ngambil Singosari ini, ngambil analisis terkait rekonstruksi Candi Singosari dan Dwara Pala ini. Dari Singosari kalau kita tarik ke sini ini 200 meter ke barat, posisinya Dwara Pala. Kita tarik 200 meter ke sana di timur itu pernah ditemukan bata-bata kayak gini juga.
di daerah Bungkuk 200 meter ke ya. sana selatan itu juga menurut orang situ, tapi saya enggak ada fotonya. Saya ada fotonya hanya sebelah timur aja. Sebelah apa? Selatan itu katanya orang sana pernah ditemukan kayak gini juga, termasuk iya, batu-batu termasuk juga. yang sebelah sana. Nah, kalau kita identifikasikan berarti 200 meter sana, 200 meter sana, 200 meter sana, 200 meter sini. Kalau Candi Singosari itu intinya, core-nya di tengahnya. Nah, berarti kan ini diduga bisa jadi benteng segi 4. Iya kan? Itu maksud saya dulu. Makanya akhirnya analisis saya kuat bahwa Dua Rapala ini menjaga candi bangunan suci yang ada di sebelah timur, bukan di sebelah baratnya. Silakan yang mau analisis sebelah barat dengan analisisnya juga saya tidak menyalahkan. Bisa jadi yang Mas Raka temukan sebelah selatan, timur dan utaranya itu juga nanti juga ada Dua Rapalanya. Nah, itu yang kita nggak bisa justifikasi ya Pak Mas Surya. Karena kalau di Candi Sewu, Candi Penataran hanya depannya aja kan yang ada Dua Rapala itu. Hanya depannya. Belakangnya enggak, tapi per pintu masuk itu biasanya ada. Nah, ini untuk masuk bangunan inti. Jadi, intinya apakah ini bangunan inti? Ya? Nah, itu yang kita butuh mengkaji lagi. Atau emang yang beberapa yang mengatakan bahwa kalau ini menjaga situ, terus intinya gimana? Terus yang bagian jaba gimana? Bagian tengah gimana? Bagian inti yang jero itu gimana? Nah, kan kalau dari segi kotak ini harusnya kan semakin keluar itu yang semakin biasa, semakin inti semakin sakral. Sakralnya kok sekian gede? Ada yang ngomong itu juga masih asumsi juga. Intinya kita tidak usah menyalahkan, kita tidak usah ini yang paling benar, itu yang salah, tidak usah seperti itu. Kita sampaikan saja semuanya, nanti biar dipilih yang mana yang mendekati logik. Kalau saya memilih yang mendekati logik yang tadi. Bukan berarti saya memaksakan orang lain, pendengar atau pemirsa dan lain sebagainya. Saya tidak memaksakan untuk memaksakan ke pemikiran saya, tidak. Tapi silakan dari yang saya paparkan tadi, silakan dipilih. Yang mana. Berarti intinya ini unfinished, belum selesai. Ya. Candi Singosari juga belum selesai. Belum selesai. Tapi tentunya banyak hal istimewa lagi dari Dua Rapala ini, Mas Raka ya. Kita akan bicarakan setelah yang satu ini, Mas Raka. Siap. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, salah satu kunci yang perlu kita ketahui bahwa Dua Rapala ini dan Candi Singosari ini ternyata belum selesai. Tadi sudah dijelaskan apa alasannya oleh Mas Raka. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas apa sih keunikan dari Dua Rapala ini. Gitu ya, leak dan lain sebagainya. Dia enggak digambarkan seperti itu. Dia kroda, tapi krodanya tetap kroda yang istilahnya enggak sampai yang seram lah, terlalu seram enggak. Itu dia wajahnya wajah kroda tuh. Nah, setelah dari wajah tetap ada anunya ya, apa? Taring tetap. Sis